Gimana kemarin? Diterima nggak? Itu dia, udah jalan lama. Ya gitu deh Grace. Kenapa? Ya gitu, gue ditolak gara-gara gue gak punya mobil sama perut gue buncit. Astaga. Nyesel itu cewek gue. Emang nih biarin aja nyesel. Wow. Gimana ya caranya ngecilin perut gue? Sabar ya nak. Sabar nak, kamu harus dikuret nak. Gimana? Oh, kita suruh Sinat aja ke sini. Ah iya benar. Kita minta tips ke dia gimana caranya supaya perutnya rata. Gue juga pengen kali biar kayak model Victoria's Secret. Biar cowok-cowok. Wow. Ya udah. Langsung kontak Sinat. Di mana lu? Sinilah. Gila, sumpah gue lagi galau banget, sumpah gue ditolak cewek gara-gara buncit ajim. Buruan kemari, buruan. Gue gak mau tahu, buruan. Iya. Oke, bye. Hati-hati di jalan. Dah. Wih, ngapain lu kalau kusut kak? Biasa, kan Dani ditolak karena buncit. Makanya itu kita nyuruh lu kesini, lu bantuin lah nih kakak gua nih mencari jodoh. Masa udah diberikan semuanya ditolak gara-gara perut buncit? Ya lah baru kemarin putus, masa sekarang udah lu galau lagi aja sih? Cewek mana lagi sih yang nyanyiin lu? Ya gitu, yang tadi kata Grace. Iya, diputusin karena nggak punya mobil sama perutnya buncit. Anjir, gue sih malu banget. Motivasi gue bakal tinggi kalau dari situ sebenarnya. Ya makanya dia lagi bener-bener semangat banget nih Nat buat nggak kecilin perutnya. Bantuin lah kakak kita. Bisa. Gue juga pengen sih biar perut gue rata kayak Yang penting model-model konsisten Victoria's sih. Secret. Intinya konsisten. Lu harus konsisten pola makan lu, latihan lu nanti bakalan gue kontrol juga buat ke depannya. Cakep. Nah guys, gue bakal kasih tahu 5 tips dan cara untuk mengecilkan perut. Yang pertama, gue bakal bahas tentang karbohidrat. Jadi dari hari pertama 1 sampai 10 itu kurangin karbohidrat. Terus yang kedua, tambah asupan protein di hari ke-11 sampai 12 dan konsumsi lemak dari hewani. Oke, terus yang ketiga nanti gue bakal bahas fasting atau diet. Diet itu banyak macam-macamnya. Lalu yang keempat ada pembahasan tentang kortisol. Jadi sebuah hormon yang bakal ada pembahasannya nanti setelah ini. Terus yang terakhir ada video workout buat kalian yang nggak tahu cara-cara dan olahraganya kayak gimana untuk menajilkan perut. Oke guys, stay tune. Oke, diet rendah karbohidrat sendiri tidak memiliki definisi khusus. Cukup mengurangi asupan karbohidrat dari biasanya. Pada umumnya, orang dewasa yang sehat dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Saat menjalani diet, asupan karbohidrat dapat dikurangi setengahnya sekitar 150 sampai 200 gram per hari. Perlu diingat, pengurangan karbohidrat harus disesuaikan dengan pola aktivitas dan dilakukan secara perlahan dalam hitungan mingguan maupun bulanan. Hindari menurunkan asupan karbo terlalu banyak jika Anda beraktivitas dengan intensitas yang cukup tinggi. Terlalu sedikit karbohidrat akan menurunkan metabolisme dan dapat menghilangkan massa otot. Penurunan asupan karbohidrat juga harus diimbangi dengan asupan protein dan serat yang mencukupi. Oke, lanjut ke pembahasan tentang protein. Orang dewasa yang tidak begitu aktif disarankan untuk memakan sekitar 0,75 gram protein per hari.
untuk setiap 1 kilo berat badannya. Jadi, rata-rata laki-laki memerlukan 55 gram protein dan perempuan 45 gram protein setiap harinya. Itu hanya sekitar 2 genggaman daging, ikan, tahu, dan kacang-kacangan. Intermittent fasting atau diet puasa adalah metode untuk mengukur pola makan dengan cara berpuasa, makan selama beberapa waktu. Namun, di antara waktu tersebut, Anda masih dapat mengkonsumsi minuman. Dibandingkan dengan istilah diet yang biasanya merujuk pada pengurangan atau pembatasan makan. Metode intermittent fasting lebih mengatur kebiasaan makan Anda. Diet puasa tidak mengatur makanan apa yang harus dikurangi atau apa yang harus dikonsumsi. Tetapi lebih pada kapan Anda makan dan kapan harus berhenti makan alias berpuasa. Biasanya, metode ini menganjurkan untuk puasa makan selama 16 jam. Namun, waktunya dapat Anda tentukan sendiri. Oke, yang keempat, tentang hormon kortisol. Banyak orang yang salah kaprah tentang hormon kortisol karena hormon ini dihasilkan tubuh saat mengalami stres. Kenyataannya, hormon kortisol memiliki peran yang banyak bagi tubuh, terutama dalam mengendalikan metabolisme. Produksi hormon ini diatur oleh 3 organ sekaligus, yaitu kelenjar pituitari, hipotalamus di otak, dan kelenjar hormonal. Apabila kadar hormon kortisol rendah, maka organ tersebut bekerja sama mencukupi kadarnya. Berikut ini adalah tugas yang dijalankan oleh hormon kortisol pada tubuh manusia. Yang pertama, mempengaruhi pembentukan ingatan. Yang kedua, melawan peradangan dalam tubuh. Yang ketiga, mengendalikan keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Yang keempat, mengatur kadar gula darah. Yang kelima, menyesuaikan tekanan darah dengan kondisi tubuh. Dan yang terakhir, membantu perkembangan janin pada ibu hamil. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke tutorial workoutnya. Oke guys, gerakan yang pertama, yang sederhana, yang simpelnya itu adalah plank. Ibaratnya kalau plank itu untuk latihan dasarnya core dulu, perut. Yuk langsung contohin. Oh my god, asik. Serikat aja lah. Gimana? Plank. Plank, berapa detik? 45 detik untuk set pertama, rest 20 detik, lanjut ke set kedua 45 detik. Satu kali aja. Aku pasti bisa. Karena ini nggak perlu pakai tangan, keganjal perut. Oke, guys. Oke. 45 second. 3, 2, 1, go. Turunin lagi perutnya, bokongnya. Siapa gua? Nggak, kanan. Jadi posisinya plank ini harus sejajar sama bahu. Punggung sama bahu tuh harus sejajar. Perut dikunci 30, parah. 31, 32, 33, 34, Atur napas. 40, 41, 45. Exhale, exhale. Dan bokong jangan terlalu tinggi ke atas. Perut dikunci. 10 second. Kak, mana Kaldo? Nah, udah duluan lu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest. Anjrit. Jadi guys, kalau bisa perutnya itu jangan nyentuh ke bawah, jadi gantung pelan-pelan. Nah, jangan terlalu tinggi juga bokongnya, ya. Kalau dia kan nggak perlu digantung, udah nyentuh bawah kan. Udah nyentuh bawah guys. Segitu lu ya. Oke. Jangan usahain perutnya jangan nempel ke bawah ya. Iyalah buat apa plank anjrit kalau perutnya nempel di bawah. Wah, Nah, tolong masukin efek ya. Oke. Untuk exercise yang kedua, leg rise. Jadi kalau untuk plank itu mengenai seluruh bagian perut dari atas sampai bawah. Jadi untuk dasarnya latihan perut. Lalu masuk ke latihan yang kedua, leg rise. Jadi si leg rise ini fokusnya ke otot bagian lower abs atau perut bagian bawah. Coba contohnya. Apa langsung lo aja? Lo lah. Lu contohin aja. Oke guys. Flower. Posisi tangan di bawah bokong.
just kaki sampai atas yang gerak, lurusin badannya. Naikin ke atas, buang nafas. Oh shit. Exhale. Turun, hold, jangan sampai turun sampai ke bawah. Oh jangan sampai bawah. Jangan sampai nyentuh lantai, tahan di sini. Up lagi naik atas. Exhale. Inhale, ambil nafas, buang nafas. Oke? Lakukan sebanyak 12 repetisi dan 3 set. Satu setnya 12 repetisi dikalikan 3 jadi 36 repetisi totalnya. Oke, siap guys? Siap bos. Set pertama, let's go. 3, 2, 1, go. Tarik sis. Sampai lurus, turun ke bawah, ambil nafas, tahan, baru naik lagi ke atas. 2, bagus. 12 repetisi, atur nafasnya 1, push 2, lagi tarik nafas, hold, buang nafas 3, pelan-pelan aja 4, Langsung 10 lagi aja tarik nafas. anjir. Oke, 10, stop. Sampai 12 kan? Oke, stop. Dia masih sampai 12 repetisi. Bisa gua. Kecil ini mah. Oke. Oke, 12 repetisi selesai. Kan lower body Lakukan gua. sebanyak 3 set. Oke, itu fungsinya untuk otot bagian perut bawah, lower abs. Jadi untuk melatih perut itu nggak hanya sekedar kalian sit up, itu bisa membentuk seluruh perut. Lagi. Jadi Otot perut. ada otot perut itu ada bagian-bagiannya. Jadi contohnya kayak kalau tadi leg raise itu buat bagian perut bawah. Terus untuk plank total warming up di bagian core atau di bagian perut sini. Oke, lanjut exercise yang ketiga, crunch. Jadi dia sama kayak sit up gerakannya, cuma 3/4 aja naiknya. Pas waktu naik ke atas jangan sampai lurus banget habis ke atas, cuma 3/4. Langsung gue contohin ya. Posisi kaki sama kayak sit up, kakinya ditekuk, tegak lurus badannya, pegangnya di leher, dan ingat kepalanya jangan ditarik ke atas karena bahaya. Jadi badan yang diangkat, naiknya 3/4. 1, 2, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa sampai habis itu baru sit up namanya. Kalau misalnya crunch cuma 3/4 naiknya. Itu fungsinya buat kenain otot bagian perut atas, upper abs. Oke? Ini apa buat upper abs? Perut bagian atas, Oke, perut bagian semua otot perut bagian atas. Let's go. Siap. Kita lakukan 10 repetisi dan 3 set. Siap? 3, 2, 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, kepala jangan ditarik karena kena saraf nanti. Masih kepala gue tarik. 10 reps. Perutnya tahan, pas naik ke atas, ambil napas di bawah, buang napasnya di atas. Good job. Oke, stop. Oke, itu cara simple dan pola latihan yang gampang banget kalian lakukan di rumah untuk mengecilkan atau melatih otot perut dan melatih core. Jadi nggak usah ribet-ribet, karena kan kebanyakan orang sekarang masa pandemi kayak gini pada takut ya ke tempat-tempat gym, dan kita bisa latihan di rumah dengan cara yang sangat mudah kayak tadi kita udah lakukan. Oke? Nah kak, sekarang berarti lu nggak bakal lagi kan ditolak sama cewek karena perut buncit. Jadi gue sorry lagi. Tenang, ada gue di sini. Kira-kira kayak gini tuh mulai ada efeknya setelah berapa minggu ya Nat? Jadi ada fase yang setelah udah kayak gue jelasin tadi. Jadi yang hari pertama sampai hari 10 lu harus kurangin karbohidrat. Yang tadi udah gue jelasin ya. McD. Ini tengah malam. Junk food atau mie itu dari jam 8 malam sampai jam 12 siang usahakan jangan makan yang berat-berat. Kayak
kayak gitu. Kalau mau makan ya buah-buah aja cukup. Ya udah cemilin aku aja. Yes baby. PA. Oke guys, gimana rasanya? Langsung sakit gitu loh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, jadi itu pola-pola latihan dan pola exercise yang harus kalian lakukan di rumah kalau misalkan masih ragu atau takut untuk nge-gym. Karena kan untuk masa pandemi kayak gini orang masih pada takut ya. Namanya koronces nggak pergi-pergi, udah capek. Mendingan latihan di rumah aja, straight. Save money, save time, save energy. Love yourself. Love yourself, betul. Love yourself. Gak apa-apa kalau ceweknya nolak karena perut buncit ya. Jadi nggak usah takut lagi. Yang penting kurangi karbohidrat Kurangin di karbon. jam-jam Rawan. Aku pasti bisa. Jadi Nanti untuk gue WA dosen jangan berat-berat kasih tugas biar gak lapar. Jadi untuk fase pertama yang kayak udah gue kasih tahu juga, kalian harus kurangi karbohidrat dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Untuk yang ini ya, ini gue nggak nyaranin nggak makan sama sekali ya. Kalian boleh makan, cuma batasin yang tadinya mungkin kalian makan 20 sendok nasi, mungkin kurangin jadi 10 sendok nasi. Selama 10 hari itu kalian harus ada perkembangannya, ibaratnya kayak dari hari pertama 20 sendok nasi, hari ketiga 10 sendok atau seterusnya. Jadi nanti kalian akan terbiasa sendiri gak bisa makan karbohidrat banyak kayak gitu. Terus fase kedua, kalian menggantinya menjadi protein atau lemak-lemak yang baik. Contoh kayak lemak dari hewani, ikan, dada ayam, bisa mungkin dada ayam. Terus jadi sebenarnya yang berpengaruh semua itu dari kalori sih, karbohidrat yang berlebih, yang harusnya si kalori itu jadi sebuah energi di tubuh kita dari asupan makanan yang udah kita makan sehari-hari, jadi nggak jadi energi karena nggak kebakar. Contoh nih, kalian makannya malam nih kayak jam 9 jam 9 ke atas atau jam 10 lah, jam 8 itu kan kalian udah gak ada aktivitas lagi kan. Nah itu yang sebenarnya nggak diperbolehkan untuk orang yang lagi program diet atau fat loss. Oh, jadi kalau abis nge-gym makan batagor, diajak teman makan batagor tuh jangan ya. Itu jangan, godaan. Oke. Lanjut. Oke, yang ketiga, kalian harus yang tadi udah kayak gue jelasin juga, jadi harus berpuasa fasting untuk yang menjalankan program diet ya. Jadi nggak disarankan juga buat orang yang lagi mau naikin berat badan. Jadi nggak boleh makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya. Jadi untuk meminimalisir kalori yang nggak kebakar karena kita nggak aktivitas. Jadi diusahakan jangan makan lah dari jam-jam itu. Siap Bang Jago. Terus yang keempat, yang terakhir, adanya yang terpenting ya, hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu hormon stres. Kalian jadi kalau misalnya lagi stres, itu gula darahnya lagi naik. Dan itu yang berbahaya banget sebenarnya kalau misalkan makanya jangan stres lah, karena stres kurang tidur itu berpengaruh banget sama bertambahnya si kadar visceral fat. Nah tadi gue juga belum jelasin nih visceral fat itu apa. Jadi visceral fat itu lemak yang ada di organ tubuh. Gue jadi belum jelasin nih soal visceral fat. Jadi visceral fat itu adalah lemak yang ada di organ tubuh, guys. Jadi ini yang bahaya banget sebenarnya. Kenapa orang yang kebanyakan obesitas meninggal karena kanker, penyakit berat itu karena adanya kadar visceral fat yang sangat tinggi. Karena dia yang menghambat peredaran darah, menghambat kinerja jantung, pernafasan. Suka ngeliat nggak sih kalau misalnya orang-orang yang gendut itu lari sedikit udah ngap-ngapan? Nah itu karena kadar visceral fatnya sangat tinggi, jadi dia nafasnya sesak, jadi terhimpit sama si lemak. Tapi itu. gue kurus nggak kuat lari Nat. Nah itu si visceral fat. Oh jadi sebenarnya gue Bukannya- kurus pun ada visceral fat. Ada, semua orang ada visceral fatnya. Semua orang ada. Itu nggak dilihat dari secara visual orang itu kurus tapi nggak ada fatnya, salah. Makanya kan di setiap mega gym tuh atau gym-gym yang besar tuh ada namanya alat Tanita, atau di kedokteran ada. Jadi di situ ketahuan visceral fatnya berapa. Jadi dicek dulu.
kayak gitu. Jadi kayak misalnya lu nih kan badan lu kecil banget nih ya, belum tentu nih nggak ada visceral fat atau lemaknya, justru yang Bisa jadi malah bisa jadi banyak ya. banyak tuh. Oke. Lu pernah ngalamin nggak ya namanya duduk lama nih, kayak duduk lama lu habis main handphone pas naik ke atas lu remang-remang gitu kepala lu. Sering banget. Sering. Nah, itu ada 2 faktor. Jadi 2 faktor itu yang pertama bisa jadi lu tekanan darah lu kurang atau rendah. Terus yang kedua karena si visceral fat ini. Jadi yang harusnya si jantung itu, kinerja jantung itu memproduksi darah dari jantung ke seluruh tubuh terutama ke otak itu terhambat terhambat karena adanya kadar visceral fat itu bahaya banget. Oke. Jadi orang kena stroke, orang Meninggal mendadak gitu karena itu. Visceral fat tuh karena jarang bergerak. Satu ya jarang olahraga yang pasti, terus makannya yang nggak teratur, terus kebanyakan makan karbo. Pola makannya juga nggak sehat kali ya. Bener. Untung makanan gue bener. Iya. Bener-bener McD, bener-bener KFC, Somai, bener-bener mie Richie. ayam, Bener-bener Wingstop. kayak gitu. Jadi guys, olahraga itu nggak menentukan perut kalian kecil, tapi yang menentukan semua itu adalah pola makanan dan pola hidup kalian. Sebenarnya kalau dipilih pola makan atau olahraga, yang paling ngaruh apa? Pola makan. Lu mau olahraga jadi gini loh, olahraga itu hanya membakar kalori yang sudah kita makan. Yang tadinya kalori itu berupa energi buat aktivitas kita, itu dibakar dengan cara kita olahraga. Untuk meminimalisir memperluasnya atau memperbanyaknya si lemak karena nggak kebakar dengan aktivitas kita yang kurang. Itu fungsinya olahraga. Di satu sisi lain lu juga ngebentuk otot lu pastinya. Nah, yang mengurangi atau yang stop si lemak ini bertambah dari pola makan kita sih, jam-jam pola makan kita. Jadi di saat kita lagi nggak aktivitas usahakan olahraga, di saat kita lagi nggak aktivitas usahakan nggak makan yang seratnya terlalu tinggi atau kalorinya terlalu tinggi, karbo lah ya, kurangin kayak gitu kalau nggak mau perutnya buncit. Oke lah, baiklah. Oke guys, jadi cukup detail. Kalau buat kalian nanti yang bingung atau apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah kita balesin semua kok. Jangan sedih ya. Jadi kita bakal bantu kalian buat pola hidup kalian sehat, diet juga. Kalian mau tanya-tanya apa juga boleh. Nah, nanti kita akan bantu jawab. Rahma juga bantu jawab, Grace juga bantu jawab. Jadi ingat ya guys, ini cuma sekedar sharing dan berbagi ilmu yang sudah gua dapat. Jadi bukan menggurui atau menjadi seorang ahli gitu, ya? enggak. Kita sama-sama belajar aja. Dan gue juga, to be honest, gue juga sekarang lagi coba jalanin diet lagi setelah kan kemarin full PSBB lagi kan. Ya. Gue makan berantakan sih jujur, tapi olahraga tetap gitu, cuman makan aja yang berantakan. Nah gitu deh, lagi deket sama cewek ya kan, ditinggalin. Karena perut. Jadi insecure. Jadi insecure. Oh yeah. Ya udah, jangan lupa untuk like video ini, Share dan subscribe. Dan jangan lupa stay tune on our YouTube channel. Kawakuy. Good luck. See you. Kelihatan. ya. Baby. makan buah. Jadi kecil suara gue. Ulang terus, Mas. Tarik sis. Ampun Bang Jago.